Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Fadila dengan nomor NIM 230502025 dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Sumatera Barat, Pariaman. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran menurut Al-Quran dan Hadis. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas saya dengan mata kuliah Tahsinul Quran dengan dosen pengampu Ibu Novita Yanti, MPD. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting yang saya dapatkan dari keutamaan membaca Al-Quran menurut Al-Quran dan Hadis. Nah, membahas pemahaman tentang membaca Al-Quran menurut Al-Quran dan Hadis mencakup aspek-aspek mendalam dan memberikan pedoman bagi umat Islam dalam memperdalam ajaran agama mereka. Baiklah, di sini saya akan membahas isi dari jurnal yang telah saya baca. Yang pertama ialah membaca. Membaca merupakan kegiatan yang dilakukan pembaca untuk menganalisis isi teks atau gagasan dan perasaan yang diungkapkan dalam teks. Membaca mengalami proses berpikir komprehensif dalam memahami ide dan konsep. Ada dua perbedaan antara aktivitas membaca, yaitu proses fisik dan proses psikologis. Proses fisik ialah aktivitas observasi visual membaca, sedangkan proses psikologis ialah hasil pengamatan membaca yang dilakukan oleh penglihatan manusia melalui sistem syaraf. Yang kedua adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW seperti wahyu. Al-Quran merupakan kitab pelengkap dari kitab lainnya. Di antara kitab-kitab Allah, hanya Al-Quran saja yang dianggap benar. Al-Quran secara harfiah berarti bacaan sempurna. Ada makna lain berupa Al-Quran, bahwa Al-Quran merupakan mukjizat terbesar berupa kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian Al-Quran adalah firman Allah yang tiada tandingannya, ibadah yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Yang ketiga adalah hadis. Dilihat dari pendekatan kebahasaan, hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hadista, yahdusta, hadsa, dengan pengertian yang bermacam-macam. Kata al-hadis kemudian dapat pula berarti al-khabar, dibicarakan atau diberitahukan dan dialihkan dari seseorang kepada orang lain. Pengertian hadis dari segi bahasa lebih ditekankan pada arti berita atau hadis. Menurut istilah terminologi, para ahli memberikan definisi ta'arif yang berbeda-beda. Hal ini antara lain disebabkan karena perbedaan cara pandang yang digunakan oleh masing-masing dalam melihat suatu masalah. Kepada Nabi SAW, hadis marfu saja, melainkan termaksud juga yang disadarkan kepada para sahabat. Hadis marfu maupun tabi'in hadis maktub. Usul fikih berpendapat bahwa hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hukum sementara. Itu ulama ahli berfikir mengidentifikasi hadis dengan sunnah, yaitu sebagai salah satu hukum taklifi suatu perbuatan apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak akan disiksa. Para jumhur ulama umumnya berpendapat istilah lain yang semakna dengan hadis adalah sunnah kabar atau atsar, yaitu mempunyai pengertian segala sesuatu yang dinuklirkan dari Rasulullah SAW, sahabat atau tabi'in, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun ketetapan baik. Semuanya dilakukan sewaktu-waktu saja ataupun lebih sering dan banyak diikuti oleh para ulama dan para sahabatnya. Keutamaan membaca Al-Quran dan hadis. Menurut pembaca Umar bin Al-Quran, Al-Quran berada pada tingkat tinggi di sisi Allah. Menurut riwayat Khatab, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah meninggikan derajat manusia dan menurunkannya dengan kitab ini. Manfaat membaca Al-Quran adalah terutama didasarkan pada Al-Quran. Selain di atas banyak keutamaan membaca Al-Quran, terutama membaca Al-Quran diantara lain adalah 1. Al-Quran akan menjadi syaraf atau menolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Kedua, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan baik-baiknya manusia. Dan yang ketiga adalah untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran bersama para malaikatnya. Teks hadis lain juga melaporkan manfaat membaca Al-Quran, yaitu Allah akan mengirimkan salam rahmat dan pujian kepada orang-orang yang menyanyikan ayat-ayat Al-Quran, dan para malaikat akan mengelilingi mereka. Selain itu, mengkhatamkan Al-Quran adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Nabi SAW bersabda bahwa setiap huruf Al-Quran yang dibaca memberikan pahala dan pahala tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah.
Hadis juga menyebutkan bahwa setiap kali orang muslim membaca Al-Quran, para malaikat akan berkumpul untuk mendengarkannya. Membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh dapat menjadi sarana untuk menghapus dosa-dosa ini, menunjukkan bahwa membaca Al-Quran bukan hanya sebagai amal ibadah, tetapi juga sebagai bentuk taubat. Keutamaan membaca Al-Quran dalam Al-Quran. Sebagai petunjuk hidup dan kebijaksanaan, Al-Quran memberikan gambaran bahwa kitab ini adalah petunjuk hidup bagi umat manusia. Membacanya dengan penuh pemahaman memberikan kebijaksanaan untuk menghadapi berbagai aspek kehidupan. Pahala dan berkah Allah menjadikan pahala yang besar bagi setiap huruf yang akan dibaca dalam Al-Quran. Sebagai penyembuh dan rahmat Al-Quran sebagai memiliki sifat penyembuh bagi penyakit hati dan jiwa. Membaca Al-Quran dengan hati yang khusyuk dapat membawa rahmat dan menyembuhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, keutamaan membaca Al-Quran menurut Al-Quran dan hadis maupun mencerminkan pentingnya aktivitas. Kesimpulan, keutamaan membaca Al-Quran menurut Al-Quran dan hadis mau mencerminkan pentingnya aktivitas ini dalam kehidupan seorang muslim, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Muhammad sebagai obat penyakit jantung, kemalasan, kekafiran, dan kemunafikan. Al-Quran juga merupakan berkah bagi umat Islam. Hal ini dikarenakan Al-Quran memberikan petunjuk kepada umat Islam tentang cara masuk surga dan menghindari siksaan Allah. Al-Quran menyerukan untuk berkumpul dan berkonsultasi, namun juga mengatakan bahwa bagi orang-orang zalim, yaitu orang-orang yang ingkar, menjauhi dan munafik terhadap Al-Quran, maka Al-Quran hanya menambahkan kerugiannya, karena setiap ajaran yang dibawakan akan ditolak oleh mereka. Ingat umat muslim, jika diterima, justru akan menggantungkan mereka.